tahu gitu. Kita ini sebenarnya nggak sesat. Ayo kalian duduk bersama kita di sini. Yang mana yang dibilang sesat? Semua kitab-kitab Syiah kita bedah kata demi kata agar tidak ada lagi takiyah. Ini juga yang sangat dikhawatirkan oleh umat. Adakah firman Allah dan hadis Nabi yang mengatakan bahwa Syiah itu menyimpang? Siapapun ngajak saya debat, saya akan siap datang untuk menghadapi mereka. Dalam episode kali ini kita akan melihat bagaimana fakta Syiah di Indonesia. Berbagai penolakan dan juga penentangan dari beberapa pihak yang berseberangan dengan Syiah juga sempat mengeluarkan statementnya. Namun sebenarnya bagaimana fakta sesungguhnya Syiah di Indonesia yang selama bertahun-tahun lamanya juga kerap memperingati salah satunya peringatan Asyura di tanggal 10 Muharram. Kita akan lihat masuk ke dalam dan mencoba mencari tahu bagaimana aktivitas yang dilakukan dan apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan. Oke, sore ini kita akan bertemu dengan salah satu tokoh petinggi Syiah, yaitu Ustadz Hussein Shahab yang merupakan lulusan dari pesantren di Iran. Kita akan tanya bagaimana fakta Syiah di Indonesia dan Hussein Shahab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ustaz? Saya sudah sampai bersama dengan Hussein Shahab. Ya, Jadi karena tadinya Ustadz Sunni. saya Sunni. Ustadz yang mungkin ingin fakta tanyakan dan klarifikasi ke Ustadz. Sebenarnya kalau Ustadz bisa menyebut juga atau mungkin mendefinisikan Syiah, itu ada di dalam kategori apa? Sebetulnya Syiah itu kan sebuah madhab seperti madhab Islam yang ada di mana-mana. Ya. Di Indonesia ini memang mayoritasnya madhab Syafi'i, ya. Tapi madhab Syiah ada, tidak seberapa di Indonesia. Tetapi madhab Syiah di Indonesia ini lebih banyak dari madhab Sunni, Hanafi yang ada di Indonesia. Jadi memang madhab Syiah di Indonesia ini punya komunitas yang saya pikir tidak kurang daripada 2-3 juta orang di Indonesia. Ini kan kita mau tahu bagaimana sih sebenarnya fakta Syiah di Indonesia. Ya. Perbedaan Syiah di Indonesia dengan di Iran misalnya, Ya. atau di luar negeri yang lain, itu Ya. seperti apa sih, Ustaz? Sebetulnya dari sisi teologi tidak ada berbeda. Perbedaan secara teologi tidak ada dengan Iran, Tidak. tapi kalau orang Indonesia atau orang awam melihat, dan mudah saja platformnya dari digital begitu, Ustaz. Ya. Begitu kita buka Syiah, lalu kemudian yang paling trending dan mudah ditemui adalah mereka yang melakukan aktivitas kedukaan Ya. dengan, mohon maaf, mungkin untuk anak yang di bawah usia atau di bawah dewasa itu juga susah untuk melihatnya itu dan melukai diri. Ya. Apakah memang Syiah di Indonesia juga seperti itu? Syiah di Indonesia sama sekali tidak pernah melakukan duka atau acara duka yang sifatnya melukai diri. Sebetulnya di Iran juga yang melakukan pelukaan diri itu sangat-sangat kecil. Oke. Jadi kalau misalnya kita melihat fatwa-fatwa normatif dari para maroji, mereka melarang dengan tegas, mengatakan bahwa itu hukumnya tidak boleh gitu, bahkan haram hukumnya, itu berdosa gitu, melukai diri. Saya boleh tahu dari mungkin pengalaman Ustaz sendiri, sebenarnya ajaran apa sih yang paling digarisbawahi merupakan sebuah kesesatan atau penyimpangan di Syiah? Ada 1 atau 2 masalah yang sering kali dijadikan sebagai poin untuk menyerang Syiah. Ya. Konon Syiah itu mengkafirkan sahabat. Syiah kan tidak pernah begitu. Tapi memang Syiah meletakkan sahabat tidaklah seperti Ahlus Sunnah meletakkan sahabat. Yang sensitif satu lagi itu adalah masalah mut'ah. Nah, Syiah memang menghalalkan mut'ah, tetapi halalnya mut'ah yang Syiah katakan itu adalah hukum yang memang sejak dahulu Nabi Muhammad pernah halalkan. Mut'ah itu adalah kawin sementara. Jadi ada 2 jenis marriage, ada yang namanya permanent marriage,
Ada satu lagi temporary marriage. Nah, permanent marriage itu ya pernikahan seperti yang kita kenal lah. Nah, temporary marriage itu namanya adalah mut'ah. Nah, mut'ah itu berarti dia nikah, hanya saja waktunya terbatas. Dikompromikan antara kedua belah pihak laki dan perempuan. Itu namanya mut'ah. Dengan syarat di kacamata Syiah? Ya artinya mut'ah itu sebuah... Tanpa syarat? Tanpa syarat maksudnya... Bisa mut'ah? Ya dia harus dia harus memenuhi semua persyaratan dalam hukum nikah permanen. Tidak ada perbedaannya. Perbedaan antara harus menikah permanen dan sementara? Begini, biasanya saya tidak bisa memberikan satu contoh yang semua orang suka dengannya ya. Tapi saya pikir ini adalah masalah yang dihadapi oleh hampir semua orang. Dan itu terjadi bahkan di zaman Nabi. Sunni mengatakan diharamkan kembali oleh Rasulullah, tapi Syiah mengatakan Rasulullah tidak pernah mengharamkan itu. Nah, itu menjadi sebuah isu yang sensitif juga untuk memojokkan Syiah. Orang yang meletakkan Syiah sebagai mazhab yang menyimpang, itu tidak punya pegangan yang kuat secara syariat. Artinya dasarnya apa dia mengatakan Syiah itu sesat. Kita ini hanya punya dua dasar yang bisa kita jadikan pegangan. Pegangan pertama adalah Al-Quran, pegangan kedua adalah hadis Nabi. Adakah firman Allah dan hadis Nabi yang mengatakan bahwa Syiah itu menyimpang daripada Al-Quran dan daripada Sunnah? Tapi ada satu juga yang ada di bajunya Syiah begitu ya Ustaz? Ada ilmu taqiyah. Dianjurkan bagi Anda sebagai pengikut Syiah untuk berbohong, baik untuk mengajak orang ataupun pada saat berdebat, agar ajaran itu tetap bisa berjalan. Taqiyah itu memang bagian daripada Syiah. Artinya taqiyah itu artinya begini, taqiyah itu sebetulnya ada dalam Islam. Itu kisahnya terjadi pada Ammar bin Yasir, sahabat Nabi, yang pada waktu itu dia baru masuk Islam bersama orang tuanya, lalu kemudian dia diancam dibunuh oleh tuannya. Lalu kemudian dia mengatakan, oke, aku keluar dari agama Muhammad. Lalu dia dilepaskan. Waktu dia dilepaskan, dia langsung ketemu sama Nabi Muhammad. Dia ngomong, ya Rasulullah, saya sudah berdosa besar karena saya keluar dari agama Islam. Kenapa engkau lakukan? Dia bilang, saya ya harus menyelamatkan nyawa saya. Kalau enggak tuh saya dibunuh. Terus Nabi bilang, enggak apa-apa. Nah, taqiyah itu ya itu. Karena itu kenapa orang-orang Syiah yang menjadi minoritas di sebuah tempat, itu selalunya mereka mengamalkan taqiyah. Ini satu lagi yang saya tadi lupa tanyakan Ustaz. Misalkan tata cara sholat, ibadahnya, mengapa berbeda dengan Sunni? Dalam fatwa madhab Ja'fari atau madhab Syiah ini, sholat waktunya boleh gabung antara maghrib dan isya, zuhur dan asar, subuh satu. Jadi ini ada di mazhabnya Imam Ja'fari. Ja'far as-Shadiq tadi. Ja'far as-Shadiq, bukan Hambali, Maliki, Syafi'i. Bukan. Empat imam ini tidak. Empat imam tidak mengatakan kenapa tidak diikuti? Boleh. Kenapa tidak ikuti yang 5 sholat, Siapa? 5 waktu ini? Siapa? Syiah. Ya karena sebetulnya dalam Al-Qur'annya boleh. Ada perbedaan tidak dalam syahadat Sunni dan Syiah? Tidak ada. Kalau itu masalah yang sangat prinsip ya. Jadi saya melihat masalah yang sangat prinsip, tidak ada perbedaan. Semua sama. Bedanya di mana? Orang Syiah percaya bahwa imam itu wajib. Orang Sunni bilang enggak wajib. Betul. Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Saya selalu Ustaz ya. Hayakallah. Terima kasih banyak. Saya sudah bersama dengan Wasekjen Majelis Ulama Indonesia, Ustadz Zaitun Rasmin. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik. Bagaimana sih sebenarnya MUI juga melihat aktivitas Syiah di Indonesia? Tentu Majelis Ulama Indonesia melihat ini sebagai sesuatu yang cukup mengkhawatirkan. Terutama ketika beberapa ajaran yang diperkenalkan, yang dibawa itu bertentangan dengan keyakinan mayoritas umat Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri ini. Ajaran Islam ini kan jelas sumbernya Quran dan Sunnah. Memang ada perbedaan pendapat ya di kalangan umat dan itu sebagai sebuah keniscayaan. Ya. Tetapi perbedaan itu kalau sesuatu yang masih dalam bingkai dapat
ditolerir, tidak masuk kepada persoalan yang sangat mendasar pada pokok agama, itu bisa ditolerir. Ya, tapi kalau masuk pada pokok agama, ini yang akan menimbulkan persoalan besar. Dan dalam sejarah ya memang seperti itu. Ya, jadi timbul masalah, perselisihan, bahkan sampai kepada pertikaian dan bisa kepada peperangan. Nah, itu kita tidak inginkan. Jadi itu persoalannya, adanya ajaran-ajaran yang kemudian sangat bertentangan dengan yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti misalnya tentang para sahabat. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakininya dengan jelas dari Al-Quran, dari hadis-hadis, ya, tentang bagaimana kedudukan para sahabat. Sementara di kalangan Syiah, para sahabat itu dicaci maki. Nah, itu tentu tidak akan pernah bisa menimbulkan ketenangan. Gimana seseorang yang Anda sangat muliakan, ya, sebab kalau misalnya para sahabat dicaci maki, apalagi kalau sampai disesatkan, dikafirkan, nanti agama ini akan hilang. Nah, kalau ada orang yang mengutak-ngutik keyakinan seperti ini akan menjadi masalah besar. Ya. Kalau memang ada perbedaan dari mazhab mungkin ya, Syiah ini seperti apa? Komunitas, ya, sebetulnya aliran? MUI pusat itu sudah melakukan kajian terhadap beberapa ajaran Syiah itu sendiri, ya, dan difatwakan sebagai haram. Ya, nikah mut'ah. Ini juga diantara hal-hal yang bertentangan, ya, ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang kita ingatkan, ya. Jangan sampai ajaran ini malah masuk ke masyarakat dan mereka tidak mengerti bahwa itu sebetulnya adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Karena boleh jadi anak-anak muda yang tidak punya pengetahuan agama yang cukup itu suka dengan hal-hal baru, apalagi kalau menyenangkan seperti nikah mut'ah. Ataupun ada fenomena yang memang terjadi, tapi itu adalah merupakan suatu kejadian yang sudah menjadi takdir, dan para ulama sudah misalnya membahasnya bahwa yang bersalah ya salah, ya, tetapi tidak perlu diperpanjang terus seperti kematian cucu Nabi SAW, Husain bin Ali. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah semua sepakat pembunuhnya adalah orang-orang fasik, orang-orang berdosa. Kejadian itu sudah selesai, tidak bisa untuk terus diperpanjang sampai hari kiamat. Ajaran Islam itu tidak mengenal yang namanya dendam turunan, dendam kesumat, ya, tidak ada itu dalam Islam. Nah, maka para ulama sangat menentang peringatan Asyura dengan cara Syiah, karena itu bisa menimbulkan, menghidupkan lagi dendam. Ya. Apalagi kalau sudah ada lagi dengan menyakiti badan. Ini asing dari ajaran Islam. Tapi di Indonesia belum ada ya, Ustaz? Ya, alhamdulillah belum ada, dan kita berharap mudah-mudahan tidak ada itu. Ya. Jadi sebutan Syiah itu dikatakan sebagai komunitas, mazhab, sebagai pengikut, atau sebagai apa, Ustaz? Tentu dia menjadi satu aliran. Aliran. Ya, mungkin dalam bahasa kerennya ya seperti sekte. Kalau orang-orang Syiah mau menghilangkan ajaran-ajaran yang menyimpang tadi secara mendasar itu, ya, maka tentu kita bisa hidup berdampingan seperti Syiah di Yaman, ya, aliran Az-Zaidiyah. Az-Zaidiyah mereka Syiah, tapi mereka bisa hidup berdampingan juga dengan Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Karena mereka tidak misalnya mengkafirkan para sahabat. Jadi yang dipermasalahkan oleh MUI adalah ajarannya. Iya, ajarannya itu. Oke. Soal ibadah yang disatukan mungkin itu masalah juga tidak, Ustaz? Itu juga seperti misalnya ibadah sholat, ya, ini sholat 5 waktu, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini itu 5 waktu berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Quran dan hadis, ya. Siapa yang melakukan di luar itu jelas sesat. Oke, terakhir, Ustaz, sebenarnya pernah tidak sih ada forum diskusi terbuka antara semua ormas, termasuk ormas atau Syiah sendiri sebagai komunitas begitu ya, untuk benar-benar membuka dan saling urun rembuk apa sih sebenarnya yang terjadi dari perbedaan ini? Gitu. Ada tidak sih sebenarnya pernah tidak sih ada? Saya belum tahu kalau di Indonesia. Di MUI sendiri belum pernah ada. Di MUI belum, ya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya pernah ada diskusi-diskusi di beberapa tempat, ya. Tapi MUI sendiri
belum pernah melakukan secara terbuka. Ya. Ada persoalan yang mendasar di Syiah ini, ada taqiyah. Ini juga yang sangat dikhawatirkan oleh umat. Taqiyah itu artinya sesuatu yang kemudian dijadikan sebagai landasan untuk menyembunyikan apa yang diyakini misalnya untuk suatu tujuan. Misalnya Ustadz, kalau disederhanakan. Ya taqiyah misalnya karena mereka merasakan bahwa itu bisa menjadi masalah. Pada hakikatnya tetap ada. Tetap dijalankan. Tetap dijalankan misalnya. Bertahun-tahun kan berjalan, Ustadz. Aktivitasnya, perkumpulannya, bahkan izin keramaian dan lain-lain kan tetap ada. Nah berarti intinya sebenarnya ini ada penerimaan terhadap fakta Syiah di Indonesia atau tidak sebenarnya? Saya kira pertama karena banyak yang tidak mengetahui persoalan ini secara mendasar. Yang kedua, ya ini kan urusan pemerintahan sering kaitan dengan masalah politik. Siapa yang berkuasa, siapa yang punya kedekatan dengan penguasa. MUI selalu mengingatkan pada pemerintah tentang persoalan ini, di mana MUI mengingatkan pada dua hal, pada penyimpangan ajaran, yang kedua pada potensi konflik sosial. Masih panjang sepertinya cerita untuk kemudian meluruskan apa yang menjadi perbedaan saat ini, penyimpangan-penyimpangan yang ada di kacamata MUI, tapi itu fakta yang bisa kita dengar dari bagaimana MUI pun sudah menghadapi perbedaan-perbedaan ini berapa lama begitu ya Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz.